utamanya otomatis ya pemirsa, bisa dilihat ini kontrolnya ada di ruang security gitu ya. Harga di atas 100 miliar, fasilitas seperti ini memang luar biasa. Ini bagian dalamnya pemirsa, bagian halamannya cukup luas begitu ya. Nuansanya warna putih, abu-abu, nggak terlalu ini, desainnya juga cukup simpel begitu tapi tetap mewah. Dan untuk detail gedungnya sendiri, bangunannya itu adalah sekitar 1000 meter persegi yang terdiri dari 2 kafling yang digandeng atau bisa dibilang hook gitu. Jadi ya wajar kalau harganya memang selangit ya. Dan luas tanahnya sendiri adalah 1380 meter persegi. Nah tadi saya sempat dapat info nih dari pemiliknya bahwa harga persisnya di nego-nego sebenarnya dengan furniture di dalamnya lengkap, harganya sendiri adalah 110 miliar rupiah. Tetap bikin melongo ya pemirsa harganya. Kalau tanpa furniture ini adalah sekitar 98 miliar rupiah. Nah, kita lihat lagi bagian dalamnya. Ini bagian halamannya, kita akan lihat bagian dalamnya ada beberapa fasilitas lainnya yang bisa kita lihat. Yuk. Ini bagian dalamnya ya. Oke, dan di bagian depan pintu utama ini kita bisa langsung lihat fasilitas yang pertama, yakni prayer room. Prayer roomnya sekitar 3 x 3 meter, cukup luas begitu, mungkin bisa sampai 10 orang kalau melaksanakan ibadah sekaligus. Ini prayer room yang pertama. Kalau kita lagi jalan, kita langsung ketemu tangga. Karena memang bangunan ini ada 2 lantai, rumah ini terdiri dari 2 lantai, 5 kamar tidur utama. Kemudian ada 3 kamar tidur untuk pegawai begitu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini bukan ruang tamu sih pemirsa, ini jatuhnya seperti common space begitu ya. Karena ruang tamunya ada lagi, nanti ada 2 lagi. Nah, di common space ini dimanfaatkan oleh pemilik yang memang masih tinggal di sini, ini untuk meletakkan grand piano gitu ya. Dan di sini ada 2 sofa. Kemudian di fasilitas selanjutnya kita bisa dilihat ini ada study room. Jadi sebenarnya ini ruangan yang cukup luas, multifungsi begitu, tapi akhirnya dimanfaatkan oleh pemilik untuk menjadi study room dan ada beberapa alat musik lainnya gitu. Makanya sebenarnya ruangan ini menurut saya sih cukup fungsional, bisa digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya. Nah, itu beberapa fasilitas pertama yang bisa langsung kelihatan dari pintu masuk ke area sini. Nah, kita akan lihat ke bagian ke dalamnya lagi ada apa aja. Yuk. Nah, tadi pintu masuk dan area pas masuk, sekarang kita masuk ke area utamanya ya pemirsa, yakni ruang tamu. Ini ruang tamunya sangat luas pemirsa, dibagi menjadi 2 bagian gitu. Kalau dari perhitungan saya, dari kasat mata ini bisa untuk misalnya untuk acara keluarga begitu ya, 20 orang masih nyaman. Jadi dibagi bagian 2, ada 1, ada 2, yang sebelah sini ada TV plasma. Nah, tadi kan harganya sudah saya sebutkan sekitar 110 miliar rupiah pemirsa. Jadi kalau 110 miliar, ini udah include sama furniture yang ada yang sangat cantik ya pastinya. Nah, kalau harganya 98 miliar, ini artinya kosongan, berarti semua ruangan ini kosong gitu. Nah, ini ruang keluarga atau ruang tamu. Dan nanti kita juga akan lihat sebelah sana karena ada beberapa fasilitas lainnya, namun kita lihat ke ruang makan terlebih dahulu. Nah, ini ruang makannya yang furniture-nya juga cantik-cantik pemirsa. Ini bisa buat 10 orang begitu. Ruang makannya pun ada 2. Ini ruang makan yang paling depan begitu, nanti ada di belakang ada ruang makan yang berdekatan dengan dapur bersih. Dapur pun ada 2, ada dapur bersih, ada dapur kotor, tapi nanti kita hanya lihat dapur bersihnya aja. Nah, ini bagian ruang makannya. Cantik sekali. Kita sudah lihat ruang makan, selanjutnya akan kita lihat ke dapur. Tadi kita udah lihat dining area pertama ya pemirsa. Sekarang kita masuk ke area dry kitchen-nya. Sebenarnya ada wet kitchen sih, cuman kita lihat ke dry kitchen-nya aja ya. Di sini ada kulkas 2 pintu, kemudian ada microwave, ada oven, kemudian juga ada kompor. Nyaman sih untuk orang yang menghabiskan waktu cukup lama di kitchen karena memang
konsepnya terbuka, jadi nggak pengap, dan juga ada exhaustnya, ada beberapa fasilitas all in kalau dibeli include dengan furniture. Nah, dekat dengan dry kitchennya sendiri, langsung ketemu satu lagi, ada ruang makan yang kursinya ada buat 6 orang gitu. Ini cukup luas juga. Jadi dekat ya dari kitchen, langsung disajikan di sini gitu. Berarti kalau tadi kita sudah lihat ruang makannya ada 2, kemudian ruang tamunya juga ada 2. Sekarang kita akan ulas ke area outdoornya. Yuk. Nah, pemirsa, tadi kita udah lihat ruang tamu ada 2, ruang makan ada 2, dapur ada 2, tapi kita cuma lihat yang kering, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang masuk ke area favorit saya, yakni area outdoornya. Yang pertama di sini ada ruangan, bisa dibilang ini common space juga ya, bisa digunakan untuk apa saja, untuk kumpul. Tapi kalau dilihat dari tinggi mejanya sih, akhirnya kayaknya bisa buat jadi ruang makan juga. Kalau akhirnya bosan di luar, pengen yang semi outdoor gitu, langsung lihat ke luar, ini juga bisa digunakan di area ini. Terus fasilitas selanjutnya adalah di sini ada gym. Gymnya sebenarnya juga tidak terlalu luas, ukurannya sekitar 4x4. Kalau yang kelihatan dari saya ada 4 alat gym, begitu cukup ya. Dan juga ada peralatan kecil-kecil lainnya, ada TV juga di situ. Tadi, jadi kalau misalnya ada pembeli yang beli include dengan furniture-nya, ya termasuk dengan alat-alat gym ini juga. Dan selanjutnya ini yang membuat rumah ini jadi mewah adalah kolam renangnya. Karena kolam renangnya juga tidak kecil ya pemirsa, ini cukup besar. Dan kolam renangnya ini juga bukan kolam renang tok aja. Karena di sebelah sana kita bisa lihat ada gazebo, bisa jadi tempat untuk duduk, untuk kerja, dan apapun begitu yang sangat menyegarkan lah ya untuk refreshing. Kemudian di situ juga ada sofa bed yang bisa digunakan. Di sebelah sana juga ada shower. Jadi kalau setelah berenang nggak harus langsung ke kamar mandi, bisa langsung bilas di showernya. Nah, itu tadi bagian outdoornya. Kita akan ulas selanjutnya adalah bagian-bagian yang biasanya tidak ditemukan di rumah-rumah lainnya. Yakni nanti kita akan ulas ada bar, ada billiard room, kemudian ada barbecue room. Yuk, ikut saya lihat langsung fasilitas ini. Pemirsa, ini sesuai janji saya tadi adalah fasilitas lainnya yang biasanya tidak ditemukan di rumah-rumah lainnya. Kalau ini akhirnya digunakan sebagai ruang untuk meja biliar. Tergantung hobi ya mungkin ya. Kalau lihat luasnya sih sebenarnya cukup luas juga dan bisa digunakan untuk beberapa fungsi yang akhirnya digunakan untuk meja biliar. Dan sebenarnya yang unik adalah kalau tadi kan kita lihat ke bangunan utama. Nah, bangunan ini tuh kayak bangunan terpisah dari rumah utamanya dan disambungkan lewat ada sebuah lorong gitu ya. Jadi kayak bukan satu bangunan yang besar gitu, tapi kayak ada sekatnya dulu dan area yang bagian kosong-kosongnya itu digunakan untuk outdoor. Nanti kita juga akan lihat ada barbecue room gitu di outdoor. Ini tempat untuk barbekyuan, kemudian bikin masakan-masakan versi outdoor. Nanti kita akan lihat sebelah sini. Kalau kita lihat di sini juga ada ruang tamu juga dengan beberapa fasilitas. Ini saya asumsikan ruang buat karaokean. Jadi buat yang hobi nyanyi cocok nih kayaknya di sini. Kemudian di sebelah sini juga kita ketemu ada bar gitu. Barnya juga bukan mini bar ya pemirsa, tapi memang bar yang benar-benar bar, cukup besar juga dengan beberapa fasilitas yang terlihat misalnya seperti kulkas, kemudian ada wastafel dan fasilitas-fasilitas yang biasa ditemukan di area-area bar. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang membuat akhirnya rumah ini juga harganya cukup tinggi di area Jakarta Selatan. Selanjutnya kita akan lihat area barbecue-nya. Pemirsa, selamat datang nih di fasilitas outdoor lainnya, yakni ini saya sebutnya ruang barbecue aja ya. Nah, fasilitas yang pertama di sini ada tungku pemirsa. Jadi kalau pemirsa pernah ke restoran pizza atau toko roti yang roti atau pizzanya masih dipanggang dengan cara konvensional, rasanya sih katanya beda ya dengan yang dipanggang dengan menggunakan alat atau teknologi. Ini fasilitasnya jadi cukup unik dan klasik, tapi emang kayaknya buat orang yang hobi banget karena dibakarnya harus pakai kayu bakar juga nih. Kemudian di sebelahnya ada stove
Ini buat yang hobi panggang-panggang outdoor, roti, ikan, ayam, daging, bisa semua dengan menggunakan stop ini. Kemudian ada fasilitas lainnya seperti misalnya wastafel. Ini sih kayaknya memang buat acara kalau acaranya memang outdoor gitu. Nah, ini menjadi fasilitas outdoor terakhir yang saya review di rumah seharga 110 miliar rupiah kali ini.